Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Wah, cerah-cerah nih ya. Wajah-wajahnya udah pada mandi, udah pada sarapan gitu ya. Nah, pada pagi hari pada pada siang hari ini saya Ibu Guru yang akan membersamai kalian eh, dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, pada kesempatan kali ini, eh, Ibu akan membawa materi sikap dan perilaku wirausaha. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapat keberkahan dan manfaat ilmu itu sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, nggak afdol ya teman-teman kalau kita tidak berkenalan dulu. Oke, sekarang Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Heni Setiawati, biasa dipanggil Ibu Heni. Nah, Ibu juga akan berkenalan dengan kalian, yaitu dengan absensi ya teman-teman. Oke, absen pertama dimulai dari Mbak Dina Ardiani. Oh ya, hadir. Ada Bagaskara Sanjaya. Oh baik, hadir ya. Semua teman-teman hadir ya pada pagi hari ini. Nah, untuk memulai pelajaran pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran sikap dan perilaku wirausaha. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian wirausaha dan kewirausahaan, mampu menjelaskan karakter, kreativitas, fungsi, dan peran, serta manfaat dari sikap perilaku wirausaha. Nah, yang kedua yaitu peserta didik mampu mengimplementasikan sikap dan perilaku wirausaha. Nah, sebelum lanjut ke materi, apakah ada yang ingin berpendapat mengenai pengertian wirausaha? Oke, Mbak Dina pinter banget ya. Wirausaha itu adalah usaha suatu ide gagasan yang direalisasikan gitu ya. Nah, merujuk pada pengertian dari wirausaha, pengertian dari wirausaha atau entrepreneur pertama kali dari seorang ekonom Prancis yaitu Richard Carden. Nah, Richard Carden ini mengungkapkan pendapatnya mengenai wirausaha yaitu agent who by means of production at certain price in order to combine them. Nah, menurut pengertiannya, wirausaha di etimologi terdapat dua kata, yang pertama yaitu wira dan yang kedua ada usaha. Wira sendiri berarti pejuang dan usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dari pengertian tadi, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melawan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, selanjutnya ada pengertian wirausaha menurut para ahli. Nah, Ibu Guru tadinya mau mengambil beberapa pendapat yang ada di buku, namun dari yang hasil analisa Ibu ada dua pendapat yang sangat berpengaruh begitu ya. Yang pertama ada pendapat dari Syamsuddin Suryana yang berpendapat bahwa wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil resiko yang wajar, berkepemimpinan yang lugas, kreatif, menghasilkan inovasi, serta berorientasi pada masa depan. Sedangkan pendapat menurut Prawiro Kusuma, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan diri, mengembangkan ide, dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup.
Nah, dari dua pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa seorang wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita. Nah, dari teman-teman ini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan materinya? Oh, belum ada. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya ada karakter wirausaha. Teman-teman, kalau ingin menjadi wirausaha, teman-teman harus memiliki beberapa karakteristik yang harus tertanam di dalam diri teman-teman ya. Yang pertama ada kreatif dan inovatif. Kreatif inovatif ini adalah di mana teman-teman mengimplementasikan atau merealisasikan sebuah gagasan atau ide yang kalian dapatkan untuk membuka suatu usaha. Nah, yang kedua ada berani dan berkepemimpinan. Berani ini seorang wirausaha harus berani mengambil resiko yang akan terjadi saat menjalankan usahanya. Terus yang selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini seorang wirausaha harus mampu mengolah atau mengelola semua yang ada dalam kegiatan wirausaha itu sendiri. Nah, yang ketiga ada mandiri dan percaya diri. Ini sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman. Nah, yang terakhir ada pantang menyerah. Jadi, seorang wirausaha itu jangan kalau mendapat kegagalan langsung menyerah, itu jangan ya. Itu dijadikan suatu motivasi, sebuah ide untuk kita bangkit kembali, begitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ada karakteristik wirausaha menurut Brightgraph yang berpendapat bahwa karakter wirausaha itu terdapat 10. Yang pertama ada dream, yang kedua ada decisiveness, dan yang ketiga ada doors, yang keempat ada determination, yang kelima ada dedication, yang keenam ada devolution, yang ketujuh ada details, ke-8 ada destiny, yang ke-9 ada dollars, dan yang terakhir ada distribute. Nah, teman-teman, dengan semua yang ada karakteristik wirausaha ini, intinya adalah kalian harus berani dan selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, begitu ya. Nah, memasuki materi yang selanjutnya yaitu kreativitas. Nah, kreativitas ini adalah salah satu kunci utama keberhasilan seorang wirausaha. Nah, kita bisa saja memulai bisnis tanpa uang, tanpa jaringan, ataupun tanpa kantor selama kita memiliki kreativitas yang baik, teman-teman. Jadi, meskipun kita belum memiliki modal, tapi kita sudah memiliki kreativitas yang baik, kita dapat mewujudkan kreativitas kita untuk membuka suatu usaha, begitu ya. Nah, yang selanjutnya ada cara menjadi entrepreneur yang kreatif. Nah, teman-teman, dari teman-teman ini ada yang mau jadi seorang wirausaha nggak nih? Oh iya, banyak sekali ya yang ingin menjadi wirausaha. Nah, ini adalah beberapa cara untuk menjadi seorang wirausaha yang kreatif, teman-teman. Yang pertama itu ada mindset continuous improvement. Nah, yang kedua adalah diskusi dan interaksi. Teman-teman, dengan kalian memiliki cara diskusi dan interaksi ini, teman-teman bisa mendapatkan ide atau gagasan dari hasil diskusi yang kalian jalankan, begitu ya. Nah, yang ketiga ada brainstorming session. Nah, yang keempat ada traveling dan bertemu orang baru. Dengan kalian bertraveling terus di sana mendapat hal-hal yang baru adalah suatu ide yang dapat kalian jadikan untuk peluang usaha, begitu ya teman-teman. Nah, yang kelima ada ide bank. Ide bank ini adalah suatu catatan untuk ide-ide kalian yang muncul secara tiba-tiba dan yang mana nanti dapat kalian gunakan untuk membuka suatu usaha. Nah, yang keenam ada tidak
menyerah menjadi orang yang kreatif. Jadi teman-teman tuh menjadi orang kreatif itu jangan mudah menyerah gitu ya. Nah, selanjutnya ada manfaat wirausaha. Yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, dengan teman-teman membuka suatu usaha, lalu membutuhkan suatu karyawan ataupun tenaga yang lain, teman-teman ini menciptakan sebuah lapangan pekerjaan baru. Dan dengan adanya lapangan pekerjaan baru ini, teman-teman dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua ada memiliki kebebasan dalam mencapai tujuan. Nah, teman-teman dengan kalian membuka usaha, kalian mendapat kebebasan untuk mencapai tujuan, tidak seperti dengan kalian atau menjadi karyawan di suatu perusahaan. Kalian pasti terikat dengan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, tidak terikat waktu. Nah, ini adalah ciri khas dari wirausaha. Dengan kalian memiliki usaha, kalian ingin berangkat jam 9, berangkat jam 10, ataupun jam 12 malam, itu tidak masalah untuk seorang wirausaha. Nah, sedangkan kalian menjadi karyawan di suatu perusahaan, pasti kalian terikat dengan waktu. Semisal kalian pagi harus berangkat jam 7, pulang jam 5, seperti itu ya. Nah, manfaat selanjutnya yaitu memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Dengan kalian membuka usaha, kalian mendapatkan ide untuk berwirausaha, kalian dapat menunjukkan kemampuan kalian dan potensi diri kalian. Oleh karena itu, banyak sekali manfaat yang didapatkan saat kita membuka suatu usaha, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Ini adalah kekhasan dari wirausaha ya teman-teman. Karena dengan kalian membuka wirausaha itu biasanya menjadi karyawan ataupun bekerja di tempat orang itu pasti ada yang namanya gaji pokok, dan itu gaji pokok disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Namun dengan kalian mau membuka usaha, kalian mendapat laba yang lebih seperti itu, karena tidak ada yang namanya ketentuan dari daerah ataupun yang lainnya. Kalian dapat memperoleh jutaan laba di dalam satu hari kalian membuka usaha. Seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oh, tidak ada. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya ada fungsi atau peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Teman-teman, wirausahawan adalah seorang yang memiliki jiwa mandiri, motivasi tinggi, serta berkemampuan dan berkemauan untuk mengubah tantangan menjadi suatu peluang. Sehingga wirausahawan itu mempunyai peran yang besar dalam kemajuan perekonomian. Oke, nah selanjutnya ada peran wirausahawan dalam perekonomian. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan nasional, yang kedua mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, yang ketiga terciptanya masyarakat adil dan makmur. Nah, yang keempat ada penghasilan berupa devisa, yang kelima ada pengadaan penanaman modal, investasi dalam negeri, dan yang keenam ada penghasilan berupa pajak. Nah, teman-teman, dengan kalian menjadi wirausaha itu, teman-teman harus memiliki perilaku kerja prestatif. Nah, perilaku kerja prestatif ini adalah perilaku yang selalu ingin maju dan antusias. Nah, dengan kalian membuka usaha itu, seorang wirausahaan pasti ingin selalu maju dan berkembang. Wirausahanya ya usaha yang diciptakannya itu ingin selalu berkembang dan selalu ingin memperoleh profit yang tinggi. Oleh karena itu,
selalu ada yang namanya ide-ide yang muncul dalam menjalankan suatu usaha tersebut, gitu ya teman-teman. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan materinya? Oke, dari teman-teman belum ada ya. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik wirausaha bekerja secara prestatif menurut Zimmer. Nah, yang pertama ada jiwa berkepemimpinan dan komitmen bertanggung jawab. Ini adalah karakteristik yang harus ditanamkan oleh wirausahawan ya teman-teman. Nah, yang kedua memiliki motivasi kreatif dan fleksibel. Kreatif ini adalah kalian menjadi wirausaha harus kreatif mengembangkan suatu ide, gagasan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang dapat dikenal oleh masyarakat, gitu ya. Nah, yang ketiga ada berorientasi pada masa depan. Wirausahawan itu harus memikirkan masa depannya, karena banyak sekali muncul pesaing-pesaing yang akan datang saat kita sudah berada di puncak di puncak suatu usaha kita, begitu. Karena dengan kita membuka usaha lalu laris begitu, terus nanti ada seseorang yang ikut berjualan seperti yang kita jual seperti itu, ataupun mengikuti apa yang kita dapatkan. Jadi beberapa orang ada yang mengikuti jejak kita untuk memperoleh keuntungan juga. Jadi kita memperoleh pesaing baru begitu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah apabila kalian menerapkan karakteristik prestatif yang tadi, kalian akan memperoleh yang pertama menjadi wirausaha yang memiliki tekad kuat berusaha, tetapi bukan karena terpaksa. Jadi kalian itu membuka usaha tidak dengan keterpaksaan, namun dengan kesenangan hati, begitu ya. Nah, yang kedua, wirausaha akan mawas diri dan bertekad bulat untuk maju. Mawas diri ini adalah tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan ataupun yang lainnya. Nah, yang ketiga ada wirausaha berpikir ada kemungkinan gagal, tapi ia tidak gentar. Tidak gentar ini adalah apabila ada peluang kita untuk gagal, kita bukannya menyerah, tapi kita akan berusaha lebih baik untuk memperoleh suatu kesuksesan, bukan untuk kegagalan, gitu ya. Selanjutnya ada wirausaha ingin maju atau mandiri walaupun resikonya tinggi. Nah, dengan kalian memiliki resiko yang tinggi dalam mengembangkan usaha, kalian itu tidak ingin menyerah, begitu ya. Karena apa? Resiko yang tinggi ini adalah suatu titik untuk kita menjadi sukses, begitu ya. Nah, yang selanjutnya ada wirausaha berpikir positif karena ingin berkreatif. Nah, wirausaha itu harus berpikir positif. Karena apa? Kalau kita berpikir negatif terus-menerus, perspektif kita akan menjadi kenyataan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Oke, belum ya. Berarti semua materi yang Ibu sampaikan ini mudah dipahami oleh teman-teman begitu ya. Nah, yang selanjutnya ada sikap dan perilaku kerja prestatif menurut Stephen Covey. Nah, ini yang pertama ada self-awareness. Teman-teman ada yang mengetahui arti self-awareness ini? Oke, benar Mas Bagas. Self-awareness adalah sikap tidak tergesa-gesa gitu ya. Yang kedua ada independent will.
Yang ketiga ada constraints. Yang keempat ada creative imagination. Nah, dengan kalian creative imagination ini, kalian dapat memperoleh suatu gagasan baru untuk mengembangkan suatu usaha yang akan memperoleh laba yang lebih, begitu ya teman-teman. Nah, materi yang selanjutnya adalah aspek-aspek kerja prestatif. Nah, dalam aspek-aspek kerja prestatif ini, teman-teman ada beberapa aspek yang harus dimiliki, yang harus diterapkan oleh seorang wirausaha. Yang pertama, kerja ikhlas. Kerja ikhlas ini adalah kerja dengan sepenuh hati, begitu ya. Tidak ada keterpaksaan ataupun paksaan dari orang lain. Nah, yang kedua itu kerja mawas diri, yaitu kerja dengan tidak tergesa-gesa, yaitu seperti mengambil keputusan ataupun dalam menindaklanjuti suatu masalah itu tidak tergesa-gesa. Yang ketiga ada kerja cerdas. Kerja cerdas ini adalah teman-teman selalu memperoleh atau memiliki ide gagasan yang baru mengenai suatu gagasan itu menjadi kenyataan, bisa menjadi kenyataan, seperti itu ya. Jadi kerja keras itu, kerja cerdas itu adalah kerja di mana suatu ide atau gagasan kalian itu pasti akan muncul, seperti itu ya. Nah, yang keempat ada kerja keras. Kerja keras ini sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman. Jadi kita lewati. Nah, kerja tuntas. Kerja tuntas ini adalah kerja yang tidak setengah-setengah. Jadi kerja harus full dan tidak setengah-setengah. Jadi harus tuntas akhir sampai awal sampai akhir gitu ya teman-teman. Nah, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada ya. Berarti teman-teman udah memahami isi dari sikap dan perilaku wirausaha. Nah, sebelum mengakhiri, kita alangkah baiknya kuis terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi Ibu mau menguji kalian apakah sudah paham betul ataupun masih angan-angan seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa masuk di link tersebut. Ibu udah mengirimkan di kolom chat Zoom ya. Jadi teman-teman bisa langsung mengaksesnya. Nah, dari teman-teman ada yang kesulitan mengakses? Oke, jadi semua udah bisa diakses ya. Oke, free memory. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu teman-teman menggunakan Google Classroom. Nah, pada pembelajaran ini, Ibu menggunakan media Google Classroom untuk mengupload materi ataupun tugas-tugas. Nah, di dalam Google Classroom ini, Ibu udah mengupload materi terkait sikap dan perilaku wirausaha, jadi teman-teman nanti bisa mempelajari lebih lanjut mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, sebelum itu teman-teman diharapkan masuk ke kode kelas dulu ya di Google Classroom agar nanti dapat mengakses materi yang telah Ibu upload begitu ya. Nah, ini dari teman-teman udah masuk semua belum nih? Oke, udah ya. Berarti ya nanti silakan diakses Google Classroom-nya, dipelajari kembali materi yang disampaikan Ibu tadi. Nah, di dalam Google Classroom juga Ibu telah mengupload penugasan individu yang berupa mencari inspiratif pengusaha yang ada di sekitar kalian. Nah, lalu kalian tulis perilaku teladan apa yang dapat kalian implementasikan dalam
nantinya untuk menjadi seorang wirausaha gitu ya. Nah, untuk persyaratannya sendiri nanti kalian bisa menulisnya di Microsoft Word dengan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5 dan dikumpulkan PDF ya bentuknya ya. Nah, nanti dinamai nama, strip, kelas, strip, nomor absen gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri? Oke, belum ada ya. Jadi teman-teman udah paham ya, di Google Classroom juga udah Ibu kasih keterangan, udah kasih rinciannya, penugasannya seperti apa. Jadi teman-teman tinggal mengumpulkan. Untuk deadline-nya, Ibu kasih waktu 1 minggu. Jadi teman-teman tidak perlu tergesa-gesa seperti itu ya, tapi tetap harus tepat waktu ya dalam pengumpulan tugas ya, karena kalau tugas dikumpulkan telat, teman-teman juga mendapat pengurangan nilai seperti itu ya. Nah, karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan materinya pagi hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pembelajaran pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya adalah perilaku yang ada dan diteladani oleh wirausaha ya. Jadi minggu depan kita akan mempelajari perilaku teladan oleh wirausaha. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, Ibu mohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke.